Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ibu dalam mata pembelajaran PPKN. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang bab 3, yaitu sistem hukum dan peradilan di Indonesia. Nah, bab 3 ini merupakan materi yang akan Ibu berikan pada saat nanti minggu depan dilaksanakan adanya penilaian tengah semester. Untuk itu, disimak baik-baik videonya, dicatat, dan jangan lupa untuk berdoa sebelum memulai pembelajaran hari ini. Baik, di dalam sistem hukum dan peradilan di Indonesia, kita akan mempelajari tentang yang pertama adalah sistem hukum di Indonesia, yang kedua adalah mencermati sistem peradilan di Indonesia, dan yang ketiga adalah menampilkan sikap yang sesuai dengan hukum. Selanjutnya, pertama yang akan kita bahas adalah sistem hukum di Indonesia. Di dalam sistem hukum di Indonesia ini memiliki 4 macam, yaitu yang pertama adalah makna dan karakteristik hukum, kemudian ada penggolongan hukum, yang ketiga adalah tujuan hukum, dan yang terakhir adalah tata hukum Indonesia. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu makna dan karakteristik hukum. Nah, di sini Ibu menampilkan 3 gambar ya, bisa dilihat bahwasanya contoh gambar berikut merupakan di mana adanya ketidaktertiban pengguna jalan yang membuat adanya kesemrawutan, di mana adanya peraturan lalu lintas yang dijadikan sebagai hukum itu kurang berfungsi dengan baik. Untuk itu, hukum diciptakan sebenarnya untuk mengatur tingkah laku kehidupan manusia. Sebetulnya hukum di sini dilihat sebagai pagar pembatas agar kehidupan manusia itu aman dan juga damai, agar tidak adanya kesemrawutan yang bisa kita lihat pada contoh gambar yang Ibu tampilkan pada PPT berikut. Selanjutnya, di sini ada makna hukum nih. Yang pertama, hukum itu sebagai aturan, tata tertib, dan kaidah hidup. Hukum itu merupakan atau berisikan tentang perintah dan larangan, kemudian hukum itu memiliki sifat memaksa dan juga mengatur. Nah, dalam hal ini terdapat pengertian hukum. Yang pertama menurut Van Apeldoorn. Di sini hukum itu memiliki unsur yang pertama adalah peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat. Nah, dalam hal ini itu merupakan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hukum itu dipergunakan untuk mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, yang kedua, peraturan itu dibuat dan ditetapkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Hukum itu ada atau dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib seperti misalnya ada DPR ataupun ada MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat. Selanjutnya, peraturan itu bersifat memaksa yang sudah tadi dijelaskan bahwasanya sifat hukum adalah memaksa dan mengatur. Dan yang terakhir adalah sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas. Dalam hal ini hukum itu tidak pandang bulu, hukum itu memiliki di dalamnya itu berisikan tentang peraturan yang tegas bagi semua masyarakat. Selanjutnya, di sini ada tugas hukum. Tugas hukum yang pertama adalah menjamin kepastian hukum bagi setiap orang di dalam masyarakat. Jadi, setiap orang mendapatkan
kepastian hukum yang sama tanpa adanya pembeda. Jadi setiap orang itu memiliki perlindungan terhadap hukum yang sama. Tidak ada yang dibeda-bedakan, baik dari jabatan, kekuasaan, ataupun lain sebagainya. Selanjutnya, menjamin ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan juga kebenaran. Nah, maksudnya adalah hukum berguna untuk membatasi kehidupan manusia karena hukum itu berisikan perintah dan juga larangan agar tercipta adanya ketertiban, ketentraman, kedamaian, keadilan, kemakmuran, kebahagiaan, dan juga kebenaran. Dan yang terakhir adalah menjaga jangan sampai terjadi perbuatan main hakim sendiri dalam pergaulan masyarakat. Jadi setiap orang itu di dalam negara hukum itu merasa diawasi dan dibatasi oleh adanya hukum, sehingga dalam hal ini di negara hukum itu akan meminimalisir atau mengurangi tindakan semena-mena di dalam masyarakat. Nah, selanjutnya kita masuk ke penggolongan hukum. Hukum mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Mengingat aspek kehidupan manusia itu sangat luas, sudah barang tentu lingkup atau cakupan hukum pun begitu luas. Untuk itu perlu dilakukan penggolongan atau pengklasifikasian. Jadi karena cakupan hukum itu sangat luas, maka diperlukan adanya penggolongan atau pengklasifikasian terhadap hukum itu sendiri. Ada jenis-jenis penggolongan hukum. Yang pertama, jenis-jenis penggolongan hukum berdasarkan sumbernya, yaitu ada 4, yaitu hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Hukum undang-undang adalah hukum yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya adalah hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan ini adalah hukum yang terletak dalam aturan kebiasaan. Hukum ini sukar untuk digantikan karena mengakar pada masyarakat. Contohnya adalah hukum yang bersifat turun-temurun. Misal, makan menggunakan tangan kanan, lalu memberikan salam ketika bertemu dengan bapak atau ibu guru. Itu merupakan contoh hukum kebiasaan. Selanjutnya adalah hukum traktat. Hukum traktat ini merupakan perjanjian yang diadakan oleh dua negara atau lebih. Contohnya adalah perjanjian internasional antar negara. Dan yang terakhir adalah hukum jurisprudensi. Hukum jurisprudensi ini adalah hukum yang terbentuk dari putusan pengadilan. Hukum berdasarkan tempat dan berlakunya. Yang pertama adalah hukum nasional. Hukum nasional ini merupakan hukum yang berlaku pada suatu negara tertentu. Selanjutnya ada hukum internasional. Hukum internasional itu hukum yang mengatur hubungan antar negara yang berlangsung secara universal, baik keseluruhan ataupun terhadap negara yang melakukan perjanjian internasional atau traktat. Selanjutnya adalah hukum asing. Hukum asing adalah hukum yang berlaku dalam wilayah negara lain. Dan yang terakhir adalah hukum gereja. Hukum gereja ini adalah kumpulan norma-norma yang ditetapkan gereja untuk para anggotanya. Selanjutnya adalah jenis-jenis penggolongan hukum berdasarkan bentuknya. Ada hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. Yang pertama, hukum tertulis itu ada hukum tertulis yang dikodifikasikan, yang merupakan hukum yang disusun secara lengkap, sistematis, teratur, dan dibukukan sehingga tidak perlu lagi peraturan pelaksanaan. Contohnya adalah KUHP pidana, KUHP perdata, dan KUHP dagang. Selanjutnya tidak dikodifikasi. Nah, dalam hal ini
hukum meskipun tertulis tetapi tidak disusun secara sistematis, tidak lengkap, dan masih terpisah-pisah, sehingga sering masih memerlukan pelaksanaannya dalam penerapannya. Contohnya adalah undang-undang, lalu ada peraturan pemerintah, lalu juga ada keputusan presiden. Nah, bagian yang kedua adalah hukum tidak tertulis. Di sini maksudnya adalah hukum yang hidup dan diyakini oleh warga masyarakat serta dipatuhi dan tidak dibentuk menurut prosedur formal, tetapi lahir dan tumbuh di kalangan masyarakat itu sendiri. Contohnya ada hukum adat yang berlaku secara turun-temurun. Nah, penggolongan hukum yang lain itu ada berdasarkan waktu berlakunya, yaitu yang pertama ius constitutum atau hukum positif, dan yang kedua adalah ius constitutendum atau hukum negatif. Ius constitutum atau hukum positif adalah hukum yang berlaku sekarang bagi suatu masyarakat tertentu dalam suatu daerah tertentu. Contohnya adalah Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kedua adalah ius constituendum, atau hukum negatif, yang dimana hukum ini adalah hukum yang diharapkan berlaku pada waktu yang akan datang. Contohnya adalah rancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, jenis penggolongan hukum yang lain berdasarkan cara mempertahankannya, yaitu hukum formal dan hukum material. Kita bahas hukum materialnya dulu ya. Hukum material itu hukum yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat yang berlaku umum tentang hal-hal yang dilarang dan diperbolehkan untuk dilakukan. Ini maksud dari hukum material. Contohnya ada hukum pidana, hukum perdata, dan hukum dagang. Sedangkan untuk hukum formal, itu adalah hukum yang mengatur bagaimana cara untuk melaksanakan atau mempertahankan hukum material. Contohnya ada hukum acara pidana atau juga hukum acara perdata. Selanjutnya, jenis-jenis penggolongan hukum berdasarkan sifatnya. Selanjutnya, jenis-jenis penggolongan hukum berdasarkan sifatnya, yaitu hukum memaksa dan hukum mengatur. Hukum memaksa adalah hukum yang keadaan di mana bagaimanapun hukum itu harus memiliki paksaan yang mutlak. Jadi, setiap orang yang melakukan pelanggaran hukum itu dipaksa untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah atau apa yang sudah dilakukannya. Misalnya, adanya kasus pembunuhan, maka sanksinya juga harus ditegakkan, harus dilaksanakan, karena hukum itu bersifat memaksa. Selanjutnya adalah hukum mengatur. Maksudnya adalah hukum yang dapat dikesampingkan apabila pihak-pihak yang bersangkutan telah membuat peraturan sendiri dalam suatu perjanjian. Contohnya adalah tentang pewarisan atau tentang surat wasiat, tentang misalnya tanah ataupun tentang barang-barang berharga tertentu dan lain sebagainya. Selanjutnya, hukum berdasarkan wujudnya itu ada dua, yaitu ada hukum objektif dan hukum subjektif. Hukum objektif ini adalah hukum yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih yang berlaku secara umum. Contohnya adalah hukum pidana, hukum perdata, lalu juga ada hukum dagang. Sedangkan hukum subjektif ini adalah hukum yang timbul dari hukum objektif dan berlaku terhadap seseorang atau lebih. Nah, hukum subjektif ini merupakan
bisa dibilang sebagai hak asasi manusia. Contohnya ada hak asasi manusia terhadap kebebasan beragama, lalu kebebasan untuk merdeka, lalu kebebasan untuk memperoleh pendidikan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada jenis penggolongan hukum yang terakhir, yaitu berdasarkan isinya, yaitu ada dua, yaitu hukum publik dan hukum privat. Di hukum publik ini sendiri terdapat hukum pidana, hukum tata usaha negara, hukum tata negara, dan internasional atau hukum internasional. Sedangkan pada hukum privat atau sipil ini terbagi menjadi dua, yaitu ada perdata, hukum perdata, dan hukum perniagaan atau hukum dagang. Nah, kita bahas yang pertama ada hukum publik. Hukum publik adalah hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan individu atau antara warga negara dengan kepentingan publik atau kepentingan umumnya. Contohnya yang pertama ada hukum pidana. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan yang memuat larangan dan sanksi. Kemudian ada hukum tata usaha negara yang mengatur tentang tugas kewajiban pejabat negara. Sedangkan contoh yang lain ada hukum tata negara, hukum tata negara yang mengatur hubungan antara negara dengan bagian-bagiannya. Dan yang terakhir adalah hukum internasional. Hukum internasional itu hukum yang mengatur hubungan antar negara seperti hukum perjanjian internasional, hukum perang internasional, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya ada hukum privat atau hukum sipil, yaitu hukum yang mengatur hubungan antara individu satu dengan individu yang lain, termasuk negara sebagai pribadi. Nah, contohnya ini ada dua, yaitu ada hukum perdata dan hukum perniagaan atau hukum dagang. Hukum perdata yaitu hukum yang mengatur hubungan antar individu secara umum. Contohnya hukum keluarga, hukum kekayaan, hukum waris, hukum perjanjian, lalu hukum perkawinan, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah hukum dagang atau hukum perniagaan. Adalah hukum yang mengatur hubungan antara individu di dalam perdagangan. Contohnya adalah hukum tentang jual beli, hukum ada tentang hutang piutang, hukum tentang pendirian tentang suatu perusahaan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke materi tujuan hukum. Di dalam tujuan hukum itu, hukum digunakan sebagai cara untuk mencapai keadilan di lingkungan masyarakat, lalu di dalam lingkungan masyarakat tersebut akan menciptakan tatanan masyarakat yang tertib dan juga seimbang. Tidak hanya tertib dan juga seimbang, tetapi di dalam masyarakat tersebut akan tercipta adanya kerukunan dan juga perdamaian hidup. Perdamaian hidup ini merupakan perdamaian ketika kita memiliki tetangga atau memiliki lingkungan di dalam suatu masyarakat. Ketika kita menerapkan adanya hukum tersebut, akan tercipta suatu adanya perdamaian, karena di dalam perdamaian tersebut kita melaksanakan adanya kerukunan. Baik, selanjutnya kita masuk ke tata hukum Indonesia. Nah, tata hukum di negara Indonesia ditetapkan oleh masyarakat hukum Indonesia. Oleh karena itu, tata hukum di Indonesia itu baru ada ketika negara Indonesia itu diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Nah, bukti dari tata hukum Indonesia pada saat itu merupakan adanya proklamasi kemerdekaan
di mana kami bangsa Indonesia dengan ingin menyatakan kemerdekaan Indonesia. Lalu yang kedua ada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, dari dua hal ini mengandung arti bahwasanya menjadikan Indonesia itu sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Dan juga pada saat itu menetapkan tata hukum di Indonesia di dalam Undang-Undang Dasar itu tercantum tata hukum Indonesia. Nah, perlu dipahami bahwasanya Undang-Undang Dasar 1945 itu hanya memuat ketentuan-ketentuan dasar dan merupakan kerangka dari tata hukum Indonesia. Masih banyak ketentuan-ketentuan yang harus ditetapkan lebih lanjut dalam undang-undang ini. Oleh karena itu, sampai sekarang masih terdapat ketentuan hukum yang merupakan produk kolonial. Contohnya itu ada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Mungkin cukup sekian dulu pembelajaran kita pada hari ini. Eh, Jika ada pertanyaan tentang materi yang belum bisa atau belum jelas dipahami, bisa kalian tinggalkan pertanyaan di kolom Google Classroom. Sekian pembelajaran hari ini. Semangat untuk penilaian tengah semester pada minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.